Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya dari kelompok 3. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi mikrofilamen dan filamen intermediate. Jadi, kami di sini beranggotakan 8 orang. Yang pertama itu ada Arafiq Rahman, Salih Hovifah, Marisa Rosalia, Nabila Anissa Zahra, Merisha Maharani, Iva Dina Rania, Syifa Aulia, dan juga Dina Elisa. Nah, sekarang kita masuk materi yang pertama, yaitu mikrofilamen. Apa sih mikrofilamen? Mikrofilamen adalah seutas rantai ganda subunit aktin yang memuntir. Biasa disebut juga dengan filamen aktin. Karena tersusun dari molekul-molekul aktin berupa protein globular. Nah, berkat keberadaan protein-protein yang berikatan di sepanjang sisi filamen aktin, itu memungkinkan filamen baru membentang sebagai cabang. Nah, di sini bisa kita lihat adapun peran utama dari mikrofilamen terhadap motilitas sel, yaitu sebagai bagian aparatus kontraktil sel otot, di mana ribuan filamen aktin itu tersusun paralel satu sama lain di sepanjang suatu sel otot, berselang-seling dengan filamen-filamen yang terbuat dari protein yang disebut miosin. Selanjutnya yaitu struktur mikrofilamen. Terdiri dari kelas serat tertipis, terbentuk dari batang padat protein aktin, berupa rantai ganda terpilin dari subunit aktin dan juga berdiameter sekitar 7 nanometer. Nah, selanjutnya itu ada fungsi-fungsi mikrofilamen. Yang pertama, sebagai jaringan 3D di dalam membran sel. Yang kedua, itu di dalam sel otot, filamen aktin berinteraksi dengan filamen miosin untuk menciptakan kontraksi otot. Nah, selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu filamen intermediate. Apa sih itu filamen intermediate? Jadi, filamen intermediate adalah pengukuhan sel yang lebih permanen daripada mikrofilamen dan mikrotubulus, yang seringkali diuraikan dan dirakit kembali di berbagai bagian sel. Nah, bahkan setelah mati, jejaring filamen intermediate itu seringkali tetap bertahan. Misalnya, lapisan terluar kulit yang terdiri atas sel-sel kulit mati yang penuh dengan protein keratin. Nah, ada juga peran utama dari filamen intermediate, yaitu sebagai rangka dasar bagi seluruh sitoskeleton. Ketika bentuk keseluruhan sel berkolerasi dengan fungsinya, filamen intermediate akan menyokong bentuk tersebut. Salah satu contohnya yaitu adalah akson sel saraf yang meneruskan impuls kemudian diperkuat oleh suatu kelas filamen intermediate. Adapun struktur filamen intermediate, yang pertama itu terbuat dari protein keratin. Protein tersebut sama dengan yang ada pada rambut. Yang kedua itu khusus untuk menahan tegangan. Dan yang ketiga ukurannya sedang 8-12 nanometer. Terakhir itu ada fungsi-fungsi dari filamen intermediate. Yang pertama itu menahan sesuatu pada tempatnya di dalam sel. Yang kedua itu perlengkapan sitoskeleton yang lebih permanen. Yang ketiga itu memperkuat bentuk sel dan memperbaiki lokasi organel di mana nukleus itu ditahan di tempatnya oleh jaringan filamen intermediate. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.